Oke, kita membahas cara mengeringkan vanili. Yang pertama adalah kita pisahkan dulu antara vanili dari rantingnya. Ini kita pisahkan satu persatu ya. Untuk vanilinya seperti ini. Oke. Terus setelah itu vanilinya dicuci dengan air bersih. Fungsinya biar kita bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di vanili, sehingga nanti vanili kita sudah dalam keadaan yang bersih. Tahap yang ketiga ini adalah tahap celup istilahnya. Jadi kita mencelupkan vanili kita ke air panas. Jadi hanya sekedar celup ya, jangan sampai matang vanilinya. Kalau udah keluar bau harum, silahkan langsung dikeluarkan seperti itu. Jadi ini proses celup ini butuh waktu sekitar 2-3 menit. Tidak usah terlalu lama. Kalau misalnya wanginya udah keluar, silahkan langsung diangkat vanilinya. Oke, berikutnya setelah vanilinya kita celup, vanili yang masih panas itu kita taruh di kain berwarna hitam. Taruh di dalam kain berwarna hitam, kemudian ditutup kainnya. Setelah itu dibungkus juga pakai plastik. Nah, setelah kita simpan dengan cara seperti itu selama semalaman, besoknya itu pagi-pagi itu langsung dijemur di matahari. Nah, dijemurnya itu sekain-kainnya dan seplastiknya. Jadi vanilinya tetap di dalam kain dan plastik. Kita mulai proses penjemuran. Nah, proses penjemuran dengan cara ini tuh kita pakai sampai 3 hari kira-kira. Sampai 3 hari sampai warnanya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat di warnanya udah mulai agak kecoklatan. Jadi kita menjemurnya sampai warna kecoklatan seperti ini kurang lebih 2-3 hari di bawah terik matahari. Seperti itu teman-teman untuk tahap ini. Setelah selesai proses penjemuran menggunakan plastik dan kain tadi yang ditutup, kita mulai menjemurnya secara biasa. Jadi di sini saya memilih metodenya itu menjemur vanili tanpa mengenai sinar matahari langsung. Jadi kita menjemur tetap ditutup dengan kain berwarna hitam, karena kain berwarna hitam bisa menyerap panas. Jadi kita menggunakan kain berwarna hitam dan di dalamnya ada vanili. Jadi tidak terkena cahaya matahari langsung. Fungsinya ini biar vanilinya itu tidak kering patah, tetapi dia bisa kering dengan baik. Seperti itu. Jadi semuanya ditutup dengan kain hitam. Kita bisa lihat warnanya udah mulai kecoklatan, udah mulai mengering vanilinya. Proses ini memang membutuhkan waktu cukup lama. Dia membutuhkan waktu bisa sampai 2-3 minggu, tergantung dengan cuaca dan teknik penjemurannya. Oke, di sini saya saat menjemur saya juga sambil memperhatikan mana vanili yang sudah kering dan mana vanili yang belum kering. Jadi kita perlu untuk memisahkan vanili, karena kalau misalnya tidak dipisahkan seperti itu, nanti ada vanili yang kering patah, tapi ada vanili yang belum kering. Jadi memisahkan vanili pada saat menjemur berdasarkan kekeringannya itu sangat penting, karena vanili punya perbedaan kadar air, sehingga kita juga harus bisa memilah dengan baik, sehingga tidak terjadi hasil vanili kering yang kering patah dan yang lainnya malah belum kering. Seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat ada perbedaan antara vanili yang panjang dengan vanili yang pendek. Nah, kualitas vanili yang bagus tuh vanili yang panjang-panjang. Jadi ketika teman-teman membeli vanili, diperhatikan juga panjang pendeknya. Karena biasanya vanili-vanili yang pendek itu menghasilkan vanili seperti ini teman-teman. Dia berpotensi menjadi vanili cuttingan, jadi vanili dengan grade di bawah seperti itu, dengan harga yang pastinya ketika dijual juga lebih murah. Jadi untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal, kita berusaha untuk memilih vanili-vanili yang panjang biar tidak menjadi vanili cuttingan seperti itu. Nah, ini proses penjemurannya bisa dilihat, saya masih menutup dengan kain seperti itu biar dia tidak terkena matahari langsung. Oke teman-teman, seperti itu dulu untuk proses pengeringan vanili sambil kita menunggu waktu 2-3 minggu sampai vanili saya ini benar-benar sudah jadi. Nanti akan saya spill hasil vanilinya ketika sudah selesai dikeringkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.